Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hunesti Pujiani, Magister Terapan Kebidanan, dosen program studi Diploma 3 Keperawatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan desain pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sebagai bagian dari dokumentasi persepsi diri, unsur pengajaran atau PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan menjelaskan gambaran pelaksanaan pembelajaran yang saya rancang berdasarkan rencana pembelajaran semester, mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang dipelajari mahasiswa, strategi pembelajaran, bentuk interaksi selama proses belajar mengajar, hingga sistem penilaian yang digunakan. Melalui desain pembelajaran yang sistematis dan berpusat pada mahasiswa, diharapkan proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan klinik, serta sikap profesional dalam memberikan asuhan kepada anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah keperawatan klinik berbobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 program studi Diploma 3 Keperawatan. Pada mata kuliah ini, terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan yang menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran, yaitu CPL 1, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 2, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kinerja tim. Dan yang terakhir adalah CPL 3, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi keperawatan. Terdapat 14 materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak meliputi 1. Konsep dasar keperawatan anak, 2. Tren dan isu keperawatan anak, 3. Konsep keperawatan anak sehat, 4. Konsep neonatus esensial, 5. Konsep asuhan keperawatan anak sakit, 6. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan oksigenasi, patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskular, dan hematologi. 7. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. 8. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 9. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal. 10. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman nyaman patologis dari sistem termoregulasi, imun, sensori, dan keganasan. 11. Konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi, BBLR, dan hiperbilirubin. 12. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. 13. Konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih, kelainan kongenital, dan perioperatif. 14. Konsep manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di tatanan layanan kesehatan. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dan Case-based learning, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Metode pembelajaran yang kami gunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, praktik laboratorium, penugasan individu, telaah kasus, presentasi kelompok, kuis,
serta pemanfaatan e-learning Politeknik Negeri Madura sebagai media pembelajaran daring. Strategi tersebut dipilih agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu berpikir kritis, melakukan analisis kasus, serta mengembangkan keterampilan klinik yang sesuai dengan praktik yang profesional. Selama proses pembelajaran, dosen juga membangun interaksi secara aktif melalui pertanyaan pematik, diskusi kelas, presentasi kelompok, praktik laboratorium, tanya jawab, serta pemberian umpan balik secara langsung. Mahasiswa juga didorong untuk mencari referensi ilmiah terbaru sehingga mampu menghubungkan teori dengan berbagai kasus perawatan anak yang ditemui di lahan praktik. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara kolaboratif, komunikatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip asesmen proses dan asesmen hasil belajar. Penilaian tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga menilai partisipasi, tanggung jawab, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu keperawatan anak. Komponen penilaian pada mata kuliah keperawatan anak terdiri atas 4 komponen utama, yaitu kehadiran sebesar 10% sebagai bentuk penilaian terhadap kedisiplinan dan partisipasi mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Tugas sebesar 20% yang meliputi penugasan individu maupun kelompok seperti penyusunan resume materi, presentasi, serta analisis kasus. Ujian tengah semester atau UTS sebesar 30% untuk mendukung penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari pada paruh pertama semester. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS sebesar 40% sebagai evaluasi komprehensif terhadap seluruh capaian pembelajaran yang telah ditargetkan. Sistem penilaian ini dirancang agar dapat mengukur kompetensi mahasiswa secara objektif, transparan, dan berkesinambungan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Demikian pemaparan mengenai desain pembelajaran mata kuliah keperawatan anak. Melalui proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai konsep dan keterampilan keperawatan anak, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, serta sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien. Pada video berikutnya, saya akan mendemonstrasikan salah satu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah keperawatan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Ini sudah siang ya, masih semangat untuk kuliah pada siang hari ini? Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada pertemuan mata kuliah keperawatan anak siang hari ini, di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang tren dan isu dalam keperawatan anak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Langsung saja kita mulai ya untuk materi tren dan isu di dalam perawatan anak. Nah, di sini kita akan bahas ya apa saja sih yang akan kita pelajari gitu di dalam mata kuliah keperawatan anak, terutama di tren dan isu di dalam perawatan anak. Yang pertama adalah setelah kita belajar gitu ya, kita bisa menjelaskan tentang definisi tren dan isu di dalam perawatan anak. Yang kedua, mengidentifikasi dari konsep family centered learning. Yang ketiga, menjelaskan konsep perawatan berbasis teknologi di dalam perawatan anak. Lalu yang keempat, kita bisa menjelaskan evidence based practice di dalam perawatan anak. Yang kelima, memberikan contoh ya implementasi di dalam pelayanan keperawatan anak terutama di bidang teknologinya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah menjelaskan isu keperawatan anak meliputi keamanan, kerahasiaan data,
lalu literasi digital keluarga, misinformasi kesehatan, dan kesenjangan akses teknologi. Nah, dari keenam submateri ini nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, sebelum masuk ya ke penjelasan lebih lanjut, di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama ada aplikasi Halodoc, pasti sudah pernah memakai semuanya ya. Lalu yang kedua ada aplikasi home care. Jadi aplikasi home care ini adalah aplikasi yang biasa digunakan oleh perawat ya untuk mengakses baik oleh pasien maupun perawat untuk pelayanan home care. Lalu yang ketiga adalah aplikasi Bidanku ya. Jadi aplikasi Bidanku ini di sana memuat tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nanti bisa konsultasi tentang kehamilan, bisa konsultasi tentang bayi, balita, anak gitu. Jadi kita bisa mengakses aplikasi Bidanku. Nah, dari ketiga aplikasi ini, menurut teman-teman semua, apakah pelayanan kesehatan saat ini itu memiliki perbedaan atau mengalami perubahan dari pelayanan kesehatan 10 atau 20 tahun yang lalu? Gitu. Jadi menurut teman-teman sekalian ada perbedaan nggak kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Baik, silahkan Mas Afiful Biri. Ya, terdapat perubahan karena saat ini teknologi kesehatan semakin berkembang Ibu. Sehingga pelayanan kesehatan semakin cepat karena terintegrasi dengan komunikasi digital. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin? Ada Ibu. Ya, silahkan. Perubahan pelayanan kesehatan yang semakin mempercepat kesembuhan dengan memanfaatkan teknologi atau peralatan kesehatan mutakhir. Dari 2 aspek tadi dapat kita simpulkan bahwa pelayanan kesehatan saat ini itu menggunakan pemanfaatan teknologi atau digital health. Lalu yang kedua, dari digital health tersebut itu sudah pasti kita ambil dari evidence based practice atau landasan atau bukti dasar perawatan yang kita gunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Serta yang ketiga, yang sedang digaung-gaungkan saat ini adalah family centered learning. Jadi keputusan itu diambil oleh keluarga. Nah, di sini 3 hal tadi itu merupakan tren yang sedang hit saat ini gitu. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam pembahasan berikutnya gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tren, lalu kita membahas juga tentang isu di dalam keperawatan, kita akan bahas terlebih dahulu. Nah, apa sih definisi dari tren? Lalu apa definisi dari isu itu sendiri gitu. Tren di dalam keperawatan anak itu merupakan perkembangan atau inovasi yang sedang berjalan, di mana di situ arahnya adalah untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik gitu. Jadi di sini bisa saya tuliskan ya. Nah, tren. Jadi inovasi atau perkembangan. Arahnya kemana? Nah, arahnya adalah ke pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang kedua adalah isu. Nah, di sini isu itu adalah permasalahan yang sedang disorot. Nah, permasalahan ini membutuhkan solusi. Nah, solusi ini dilakukan agar permasalahan tersebut selesai sehingga derajat kesehatan di Indonesia, terutama dalam pelayanan kesehatan anak ya, di sini dapat tercapai dengan baik seperti itu. Nah, kita akan membahas kira-kira apa saja sih tren di dalam keperawatan anak yang saat ini itu sedang digaung-gaungkan atau yang saat ini sedang dibahas gitu di dalam dunia keperawatan anak. Nah, yang pertama adalah perawatan berpusat pada keluarga, merupakan sebuah filosofi dari pelayanan kesehatan di mana pelayanan ini berpusat kepada keluarga dan anak gitu. Jadi ketika
anak itu dia mengalami perawatan atau mendapatkan perawatan di rumah sakit misalnya gitu ya. Nah, dia akan perawatnya ya akan menjelaskan opsi-opsi perawatan apa yang tepat pada anak gitu. Jadi tidak hanya satu opsi, namun nanti ditawarkan beberapa opsi. Nah, nantinya di sini orang tua atau ketika anak ini sudah bisa memilih, itu bisa memilih perawatan apa yang diinginkan. Namun ketika anak ini masih bayi atau dia masih balita, dia kan belum bisa memutuskan gitu ya. Jadi yang memilih atau memutuskan adalah orang tua didasarkan pada penjelasan perawat dan metode yang terbaik juga gitu. Kita biasa menggunakan teknologi di dalam perawatan anak untuk mempercepat kesembuhan dari anak itu sendiri. Nah, di sini ketika kita menggunakan teknologi gitu ya, kita tidak boleh menghilangkan tugas utama dari perawat tersebut. Tetapi di sini kita harus menggunakan alat itu ya menjadi suatu sarana. Jadi ketika kita menggunakan alat sebagai suatu sarana, nah itu akan mempercepat kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mempercepat kesembuhan dari anak itu sendiri. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi ya definisi dari pemanfaatan teknologi di dalam perawatan anak. Nah, kita akan mempelajari apa saja kira-kira yang bisa digunakan di dalam perawatan anak di misalnya di fasilitas kesehatan rumah sakit atau puskesmas gitu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nomor satu ada EMR ya. EMR ini adalah rekam medis ya, rekam medis elektronik. Jadi sekarang kebanyakan rumah sakit sudah menggunakan rekam medis elektronik tersebut. Jadi tidak lagi menulis secara manual gitu. Jadi langsung kita input melalui laptop atau PC atau bisa juga melalui smartphone, tetapi smartphone-nya khusus yang hanya diletakkan di rumah sakit tersebut atau di ruangan tersebut. Jadi tidak bisa dibawa keluar ruangan karena itu merupakan sebuah kerahasiaan data gitu. Yang kedua ada telehealth. Nah, telehealth ini tadi sama seperti yang di depan. Tadi kan ada Halodoc, ada Bidanku ya, ada smart perawat gitu ya, smart nurse tadi ya. Nah, itu merupakan contoh dari telehealth. Jadi kita bisa mengakses pelayanan kesehatan dari mana saja. Yang ketiga adalah wearable device. Jadi wearable device ini misalnya ada anak yang dirawat di ICU gitu ya. Nah, di ICU itu kan terdapat peralatan yang menempel di dalam tubuh anak tersebut ya. Misalnya monitor dari heart rate, monitor dari SpO2, monitor dari pernapasan, tekanan darah, dan lain sebagainya. Nah, kalau dahulu wearable device itu hanya menempel dan datanya ya langsung di layar monitor gitu ya. Jadi kita untuk mengakses data-data tersebut kita harus lihat gitu. Kita harus lihat, oh ini HR-nya sekian, pernapasannya sekian, kita harus datang gitu ya. Kita harus melihat layar monitornya. Nah, saat ini wearable device ini sudah terintegrasi di smartphone. Jadi kita bisa melihat pasien A, ini kondisinya seperti apa gitu, heart rate-nya berapa, pernapasannya berapa, itu kita bisa lihat melalui smartphone. Contoh implementasi dari evidence based practice melalui digital health, ini adalah penelitian saya sendiri ya. Jadi ini penelitian tentang kira-kira digital health ini ada manfaatnya nggak sih, ada fungsinya nggak sih ketika digunakan untuk memberikan ya informasi kepada orang tua di dalam stunting, pencegahan stunting gitu. Nah, setelah saya teliti ternyata di sini WhatsApp, Instagram dan video pendek itu dia bisa meningkatkan literasi kesehatan masyarakat pada ibu yang memiliki bayi dan balita. Sehingga dia akan lebih paham daripada ketika ibu ini mengakses media konvensional, misalnya buku atau leaflet biasa gitu ya. Jadi dia bisa meningkatkan pengetahuan ibu dengan lebih baik lagi gitu. Nah,
Lalu contoh lain ya, implementasi yang lain, ini juga merupakan penelitian saya sendiri. Medianya berupa e-booklet. Jadi media e-booklet ini ternyata setelah saya teliti ya, ketika diberikan kepada ibu yang memiliki bayi balita, dia juga memberikan ilustrasi atau pengetahuan yang lebih baik atau lebih efektif dibandingkan dengan media konvensional lainnya. Gitu. Nah, di sini saya mencontohkan dari penelitian saya sendiri. Nah, penelitian di sini adalah contoh atau bukti dari evidence-based practice melalui digital health, yaitu menggunakan media WhatsApp, Instagram, dan video pendek gitu. Jadi media-media tersebut kita gunakan untuk memberikan edukasi kepada ibu ya, kepada ibu yang dia memiliki bayi dan balita. Ternyata setelah diteliti, media digital tersebut ya, ada WhatsApp, Instagram, dan video pendek itu dia efektif atau dia bisa lebih meningkatkan literasi digital kesehatan masyarakat daripada menggunakan media yang konvensional. Nah, untuk mengakses jurnal ini, kalian bisa mengakses sesuai dengan referensi yang ada di bawah. Jadi kalian nanti bisa membacanya gitu. Lalu untuk implementasi dari digital health yang kedua adalah tentang pengembangan media e-booklet sebagai bahan untuk memberikan media edukasi juga ya kepada ibu di desa lokus stunting gitu. Nah, untuk mengakses e-booklet ini nanti juga bisa diakses ya melalui referensi tersebut. Lalu ada juga jurnalnya, nanti bisa kalian baca ya bagaimana efektivitas atau contoh dari penggunaan e-booklet ini. Nanti bisa kalian baca. Baik, tadi kita sudah belajar tentang definisi ya, definisi tren, definisi isu, lalu pemanfaatan teknologi, ada evidence base juga. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang isunya. Kalau tadi hanya definisi, sekarang adalah isu yang terjadi atau isu yang sedang hits gitu di dalam keperawatan anak di era digital. Nah, di sini isu-isunya apa saja sih? Yang pertama ada keamanan dan kerahasiaan data atau data privacy. Di sini biasanya untuk bisa menangani permasalahan tentang data privacy, perawat atau tenaga kesehatan lainnya biasanya diberikan suatu pelatihan. Yang kedua adalah literasi digital keluarga. Jadi isu literasi digital keluarga ini biasanya karena di Indonesia itu tingkat baca masyarakat itu masih rendah. Nah, di sini perawat yang berupaya gitu atau perawat yang mengusahakan bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu dia bisa meningkatkan literasi digital. Lalu yang ketiga, misinformasi kesehatan. Jadi di sini perawat bertugas untuk menghindarkan kesalahan informasi di dalam masyarakat. Jadi perawat yang bertugas untuk meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi kesehatan di dalam masyarakat. Oke, tadi itu sudah materi yang terakhir. Sekarang kita pelajari tentang studi kasus gitu. Jadi setelah teman-teman semua tadi mengerti tentang tren dan isu serta pemanfaatan dari digital health gitu ya, kita masuk ke studi kasus biar teman-teman semua lebih paham lagi tentang materi ini. Oke, jadi pertanyaannya atau kasusnya di sini ada seorang anak laki-laki usianya adalah 18 bulan datang ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan. Nah, di sini ternyata hasil pengukuran menunjukkan tinggi badan menurut umur berada di bawah standar gitu. Jadi tidak sesuai ya. Jadi di bawah standar. Nah, sebenarnya orang tua sudah mengikuti penyuluhan sebelumnya. Jadi di puskesmas sudah diberikan penyuluhan, tetapi masih sulit untuk memahami informasi yang disampaikan. Lalu dia juga belum paham tentang pemenuhan gizinya bagaimana, lalu pemantauan pertumbuhannya harus seperti apa, dan stimulasi perkembangan pada anak tersebut itu harus seperti apa. Jadi orang tuanya belum paham mengenai hal tersebut. Nah, keluarganya ini cukup
jauh ya, tinggalnya cukup jauh dari puskesmas, sehingga kunjungan rutin ke puskesmas itu terhambat karena adanya keterbatasan jarak tersebut. Pertanyaannya, yang pertama adalah tren apa yang sesuai diterapkan pada kasus tersebut? Untuk teman-teman yang akan menjawab, boleh tunjuk tangan. Tren keperawatan anak yang paling sesuai diterapkan yaitu yang pertama, family centered care. Orang tua mengalami kesulitan memahami informasi kesehatan sehingga keluarga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses edukasi, pengambilan keputusan, dan pemantauan pertumbuhan anak. Yang kedua, perawatan berbasis teknologi. Karena keluarga tinggal jauh dari puskesmas, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah komunikasi, pemantauan, dan pemberian edukasi tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, evidence-based practice. Media edukasi dan intervensi yang diberikan harus dipilih berdasarkan bukti ilmiah agar terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan perilaku keluarga. Oke, baik, terima kasih jawabannya Mbak Dina ya. Tadi pertanyaan 1 sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Dina. Selanjutnya, nah karena tadi saya sudah menjelaskan dari A sampai Z, sekarang giliran teman-teman semua untuk bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ya, silahkan dengan Mbak siapa? Mbak Mita. Mbak Mita, baik. Izin bertanya, bagaimana perbedaan tren dan isu dalam pelayanan kesehatan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Mita. Jadi tadi yang ditanyakan adalah bagaimana perbedaan antara tren dan isu di dalam perawatan. Oke, jadi setelah saya jelaskan panjang lebar tadi di depan ya, dapat saya simpulkan gitu. Tren itu adalah sesuatu atau sebuah inovasi yang sedang berkembang. Jadi yang sedang berjalan di dalam pelayanan kesehatan gitu. Dia menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk isu itu adalah persoalan atau permasalahan yang sedang terjadi di dalam perkembangan atau inovasi tersebut gitu. Jadi baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Sepertinya semangat sekali ya, karena ini sudah sesi akhir. Jadi sebelum saya tutup, saya bacakan kesimpulan. Yang pertama, di sini keperawatan anak itu terus mengalami perkembangan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu family centered learning atau family centered care, perawatan berbasis teknologi dan evidence based practice merupakan 3 tren utama yang saling melengkapi dalam memberikan asuhan keperawatan yang berpusat pada anak dan keluarga. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital seperti telehealth, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan serta media edukasi digital dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan, efektivitas komunikasi, serta literasi kesehatan keluarga apabila digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk mengetahui ya bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan, berikut ada sebuah penugasan yang nanti bisa diakses melalui barcode yang sudah saya tampilkan di layar. Boleh untuk kalian scan terlebih dahulu. Jadi penugasan ini berupa pembuatan resume ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, dan deadline dari penugasan ini adalah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Sampai sini ada pertanyaan dari penugasan? Untuk saat ini pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan pembelajaran atau memberikan pengetahuan untuk kalian sebagai bekal nanti ketika menjadi perawat profesional. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.